Bab 276, Pertempuran dimulai. Kota Jinling ditakdirkan untuk tidak damai malam itu. Buntut dari pertarungan sebelumnya antara Aiden dan Zuiren belum sepenuhnya selesai, berita terobosan Zuiren kali ini mengejutkan beberapa orang di sekitar Mingshan yang memperhatikan di sini. Untuk mencegah orang-orang yang penasaran mengganggu dan terluka secara tidak sengaja, di bawah pengaturan Istana Surgawi Robert dan lainnya, kaki Gunung Mingshan segera diberlakukan darurat militer oleh tentara siluman. Beberapa orang yang tidak terlalu senang menonton keseruannya dan beberapa penggila petualangan bergegas ke kaki gunung terlebih dahulu. Namun saya hanya bisa berdiri di kaki gunung sambil menghela nafas. Apa yang terjadi di Gunung Mingshan? Mungkinkah militer sedang melakukan eksperimen rahasia? Ada juga pasukan dari departemen khusus yang menjaganya. Seorang pemuda berambut gondrong yang membawa kamera namun tidak berani mengambil gambar, berdiri di dalam mobil hitam dengan wajah curiga. Di samping jeep, memandangi seberkas cahaya besar di kejauhan, mau tak mau mengeluh. Di belakangnya, sekelompok pria dan wanita muda berpakaian modis berkumpul dan berkata secara misterius, "Kamu tidak tahu ini, kan? Ada pangkalan penelitian ilmiah militer di Gunung Mingshan, dan segala jenis senjata pembunuh besar disembunyikan di dalamnya. Kali ini ya, pasti ada kecelakaan yang menyebabkan keributan besar." Kentut, lihat situasi ini. Ini jelas merupakan harta karun yang aneh. Tidakkah kamu melihat bahwa Departemen Khusus Negara telah menutup tempat kejadian? Itu pasti harta karun seperti senjata supernatural. Kamu sudah melihat terlalu banyak, bukan? Bagaimana dengan senjata abadi dan kekuatan supernatural? Ini jelas merupakan fenomena optik yang disebabkan oleh keterasingan medan magnet. Sangat menakutkan untuk tidak berpendidikan. Semakin banyak orang yang menonton di kaki Gunung Mingshan, dan mereka semua dihentikan oleh tentara siluman dan polisi bersenjata. Semua orang berkumpul dan berbicara semakin keterlaluan, membuat seluruh jalan di kaki gunung menjadi sangat hidup. Tidak jauh. Archie Palmer sedang duduk di dalam kendaraan off-road yang tinggi, memandangi berkas cahaya biru di langit dengan mata suram, tetapi Maxwell telah menghilang. Seorang pemuda galak berseragam militer kamuflase berjalan menuju kendaraan off-road tersebut. Para pemuda dan pemudi di sekitarnya dengan cepat mundur. Beberapa bodyguard berbaju hitam di samping kendaraan off-road tersebut memandangi ban lengan di bahu pemuda tersebut, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka tidak berani menghentikannya. Duk-duk. Pemuda itu membuka jendela mobil. Segera, jendela mobil diturunkan, dan Archie Palmer, yang wajahnya penuh ketidaksabaran dan kemarahan, terungkap. Saat dia melihat pemuda itu, wajahnya sedikit berubah, dan senyumannya segera kembali. "Saudara Frederick, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Apakah kamu sedang dalam misi?" Orang tersebut adalah Frederick Duan yang pernah menjalin hubungan dengan Aiden sebelumnya. Setelah dipukuli dengan kejam oleh Aiden, ia sudah kembali ke tim, namun malam ini ia menerima perintah darurat dari militer untuk memblokade kaki Gunung Mingshan. Jadi, ada adegan sebelumnya. Frederick Duan tidak bisa melihat dengan baik wajah tersenyum Archie Palmer. "Mengapa kamu melibatkan Maxwell?" "Frederick, apa maksudmu dengan ini?" Wajah Frederick Duan dingin dan dia mencibir, "Tuan Archie tahu apa yang saya maksud. Sekarang Maxwell telah kehilangan lengannya karena Anda, saya tidak ingin dia kehilangan nyawanya karena Anda lagi, jadi di masa depan, tolong Master Archie menjauhlah dari adikku, kalau tidak aku tidak akan menyalahkanku karena tidak baik." Setelah mengatakan ini, Frederick Duan berbalik dan pergi tanpa memberi Archie Palmer kesempatan untuk berbicara. Wajah Archie Palmer muram, menatap kepergian Frederick Duan, matanya sangat dingin. Apakah Frederick Duan berani bersikap sombong padanya? "Biarkan Anda menjadi sombong dulu, dan ketika saatnya tiba, kami akan menangani semuanya." Pada saat yang sama, di ruang restoran berputar di lantai atas Hotel Internasional Meishan, Jonathan Lee, mengenakan setelan tang putih, duduk di kursi utama dengan wajah cemberut. Semua orang yang menghadiri pesta pertunangan juga telah diatur untuk pergi. Di dalam kamar, Nico, Harun dan yang lainnya juga terlihat gelisah karena kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba dan Aiden pergi begitu saja sehingga mereka masih belum tahu persis apa yang terjadi. Sen Daoru sedang duduk di sofa Jonathan Lee saat ini. Melihat alisnya yang penuh kekhawatiran, dia menghiburnya, "Jangan khawatir, Tuan Lee. Dengan kekuatan Tuan kecil Aiden, tidak ada seorang pun di kota Jinling yang bisa menjadi lawannya. Dia akan baik-baik saja." Jonathan Lee menggelengkan kepalanya sedikit dan mengajukan pertanyaan. "Bagaimana jika pihak lainnya adalah Zuiren?" Dalam sekejap, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Kekuatan Aiden misterius dan kuat, dan dia hampir tidak memiliki lawan, tetapi bagaimana jika lawannya adalah manusia hujan yang diakui sebagai yang paling terampil di Provinsi Houston? Bisakah dia terus melakukan keajaiban? Pada saat ini, bahkan Harun, Sen Daoru dan lainnya yang memiliki keyakinan kuat pada Aiden berdebar kencang.
Memang benar reputasi Zuiren di Provinsi Houston begitu besar sehingga dia seperti dewa. Bahkan jika dia belum pernah mengambil tindakan, tetapi tidak ada yang meragukan kekuatannya. Di seluruh Provinsi Houston, hanya Zuiren yang bisa melakukan ini, tidak peduli apakah itu Robert dari Istana Surgawi atau Tuan Walker dan Boren Samson, meskipun kekuatan dan prestise mereka tidak lemah, mereka tidak bisa melakukan ini. Hening begitu lama. Wajah Sendaoru sedikit menjadi gelap, dia memandang Jonathan Lee, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Lee berarti anggota keluarga Duan mengambil tindakan terhadap Tuan kecil Aiden. Dalam hatinya, dia sangat takut pada Zuiren. Jika bukan karena kehadiran Zuiren, saya khawatir dia sudah lama melepaskan kendali keluarga Duan. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, dia diam-diam memikirkannya saat ini. Jika Aiden benar-benar melawan ayah mertuanya yang murahan, apa yang akan dia lakukan pada akhirnya? Mendengar ini, Ilyas, Harun, Nico, Bailey dan lainnya di bawah juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, Jonathan Lee menggelengkan kepalanya, ini hanya spekulasi saya, jadi jangan membicarakannya. Kami akan mengetahui detail spesifiknya saat Aiden kembali. Setelah jeda, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang Harun dan bertanya, Harun, saya meminta Anda untuk menghubungi Nona Wang, apakah Anda sudah menghubungi? Harun segera berdiri dan berkata, kakek, jangan khawatir, saya sudah memberitahu Nona Wang semua instruksi Anda. Jonathan Lee mengangguk dan berhenti bicara. Ruangan kembali sunyi. Berdengung. Dengan suara mendengung pelan, langit dipenuhi cahaya pedang, yang semuanya tenggelam ke dalam tubuh Zuiren. Pedang biru ilusi besar di belakangnya juga berubah menjadi pedang kecil buram dan menghilang di antara alisnya. Saat berikutnya, aura Zuiren tiba-tiba menjadi tertahan, seperti lelaki tua biasa berusia 60-an, berdiri di sana dengan biasa-biasa saja. Namun, ada dua niat pedang tak terlihat di matanya saat ini, dan ketajaman yang terkandung di dalamnya membuat sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Sepertinya kamu telah berhasil menerobos. Mata Aiden menunjukkan semangat juang, dan dia menyeringai dan berkata, kalau begitu izinkan saya mencoba melihat seberapa hebat keadaan transformasi puncak di bumi. Sejak dia membangkitkan ingatannya, Zuiren kini menjadi lawan terkuat yang pernah dia temui. Bahkan dia menantikan pertempuran berikutnya. Shoot! Tubuh Aiden seperti guntur, dan kecepatannya sangat cepat. Saat dia mengambil tindakan, rasanya seperti merobek kekosongan. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Zuiren. Saat pukulannya mendarat, semua rute pelariannya diblokir dalam sekejap. Mata Zuiren bersinar terang, dia tidak menghindar atau menghindar, dia tertawa keras, angkat pedang. Berdengung. Dalam radius beberapa meter, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, tanah, dan bebatuan semuanya bergetar, dan seketika berubah menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi Aiden. Tumbuhan, pohon, tanah, dan bebatuan semuanya bisa diubah menjadi pedang. Jatuh. Boom. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari belakang dan langsung menenggelamkan sosok Aiden. Bab 277. Di dunia budidaya bumi, puncak transformasi dan puncak kendali dewa sebenarnya adalah alam yang sangat halus. Alam ini hanya berjarak satu langkah dari alam ketuhanan, meskipun juga termasuk dalam alam transformasi dan tahap pengendalian dewa, kekuatannya tidak sama. Di seluruh Sundari, ada banyak master hebat dan master hebat di tahap akhir transformasi dan pengendalian Tuhan, tetapi hanya ada segelintir ahli yang tak terkalahkan di puncak transformasi dan pengendalian Tuhan. Jika kekuatan yang dikendalikan pada tahap akhir transformasi adalah aliran kecil, maka puncak transformasi adalah sungai besar, dan alam dewa ilusi setelahnya adalah laut. Dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap akhir alam transformasi dan alam pengendalian dewa tahap akhir, kekuatan alam transformasi puncak dan puncak alam pengontrol dewa bukan hanya penguasaan kekuatan dan pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi, tetapi juga penggunaan kekuatan langit dan bumi. Pedang tajam yang sama, di tangan anak-anak dan orang dewasa, memiliki tingkat kematian yang tiada taraf. Oleh karena itu, setelah mencapai puncak transformasi, kekuatan Zuiren tampaknya tidak meningkat banyak, namun kendali dan pemahamannya tentang kekuatan langit dan bumi telah mencapai tingkat yang baru saat ini. Kekuatan mentalnya juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, meski tidak sebaik Aiden, namun tidak jauh berbeda. Dalam satu pemikiran, semuanya bisa diubah menjadi pedang. Saat aku memikirkannya lagi, semua pedang itu jatuh bersamaan. Kekuatan dan kecepatannya beberapa kali lebih besar dari skill unik, pedang Ki berubah menjadi laut, yang dia gunakan sebelumnya. Swosh swosh swosh.
Energi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan esensi hijau di tubuh Aiden, dan suara dentingan emas dan besi yang pekat keluar, dan udara yang bergetar-bergetar hebat. Haha, kali ini sedikit menarik. Hancurkan untukku. Di antara energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, mata Aiden disambar petir hijau, dan aura di tubuhnya melonjak ke langit. Di kulitnya, guntur dan kilat hijau bergerak seperti dewa dan iblis. Dia mengabaikan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di atasnya dan meninjunya secara langsung. Boom! Gelombang mengerikan menyebar. Ketika pukulan itu mendarat, pusaran biru kehitaman tiba-tiba muncul di depan tinjunya. Kekuatan hisap yang mengerikan menyebar, dan pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari rumput, pohon, dan batu ditelan oleh pusaran itu dalam sekejap. Di kejauhan, mata Zuiren sedikit membeku ketika dia melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Sekarang dia telah dipromosikan ke puncak alam transformasi, dia secara alami tahu seberapa besar jarak antara puncak alam transformasi dan tahap akhir alam transformasi. Selama Aiden tidak berada di puncak transformasi, tidak peduli betapa jahatnya dia tidak bisa mengalahkannya. Inilah keyakinannya sebagai puncak transformasi. Tidak sopan kembali tanpa membalas. Sosok Aiden seperti naga yang keluar dari laut, dan dalam sekejap berubah menjadi petir hijau dan melesat, kamu juga ambil salah satu gerakanku. Dengan jabat tangan kanannya, cambuk tulang ular petir di pergelangan tangannya langsung melebar dan berubah menjadi cambuk tulang putih yang panjangnya beberapa kaki. Seberangi gunung dan sungai. Saat energi sejati dalam tubuhnya ditanamkan ke dalam cambuk tulang ular guntur, cambuk tulang itu tampak menjadi hidup. Ular guntur putih ilusi meraung dengan marah. Dengan momentum yang menakutkan, ia menekan kehampaan dan menyapu ke arah Zuiren dalam sekejap. Ayo, kecepatannya sangat cepat, dia sudah berada di depan Zuiren dalam sekejap. Kesembilan gaya bertarung tersebut dapat diubah menjadi pertarungan yang memberi isyarat dari surga di tahap selanjutnya, dan bila digunakan pada senjata, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Mata Zuiren tajam, tanpa ada niat untuk menghindar. Niat pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan langsung berubah menjadi pedang biru panjang di tangannya. Shoot! Wush! Seperti bima sakti yang jatuh dari langit, lingkaran cahaya biru yang mempesona, seperti air mengalir, membawa aura yang kuat, langsung bertabrakan dengan cambuk tulang ular guntur milik Aiden. Boom! Suara benturan pelan terdengar, namun tidak menimbulkan banyak fluktuasi. Pedang panjang di tangan Zuiren bergetar hebat, dan lingkaran cahaya biru di sekitarnya seperti gelombang sungai. Saat melonjak, itu benar-benar meletus dengan gelombang kekuatan yang lebih kuat dari gelombang sebelumnya, langsung memenjarakan cambuk tulang ular guntur Aiden dalam cahaya biru. Huff. Mata Aiden menjadi dingin, niat pedang air lemah Zuiren sebenarnya jauh lebih kuat. Sayangnya, itu masih belum cukup. Boom. Dari cambuk tulang ular guntur, petir hijau yang menyilaukan meledak. Petirnya begitu dahsyat hingga masih diletuskan oleh kekuatan air yang lemah, namun sulit untuk dilawan dan terkoyak dalam sekejap. Ekspresi Zuiren sedikit berubah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan dan mundur. Cambuk tulang ular petir membengkak tertiup angin dan langsung mengejarnya. Huff. Kilatan kemarahan muncul di wajah Zuiren. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cambuk tulangmu? Dia melambaikan tangannya, dan lusinan energi pedang biru tajam melonjak seketika, berubah menjadi cahaya pedang melingkar yang menyelimuti cambuk tulang ular guntur. Tang-ting. Cek. Cahaya pedang, yang awalnya lembut dan lembut seperti air biru, meledak dengan ketajaman dan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, langsung menembus cambuk tulang ular petir. Boom. Cahaya biru yang menyilaukan meledak, dan bayangan ular petir putih pada cambuk tulang ular petir merengek dan menghilang seketika. Aiden sedikit mengernyit, serangan yang diberkati oleh niat pedang benar-benar bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Tapi dia meremehkan Zuiren. Kembali. Ingin mengambil kembali senjatanya. Zuiren mencibir, sudahkah kamu menanyakan pendapatku, teman kecil Aiden? Cambuk tulang ini harus dibuat dari tulang belakang monster yang telah dilatih selama berabad-abad. Cukup kuat. Saya menginginkannya. Aiden mencibir, oh, jika kamu menginginkan cambuk tulangku, datang dan ambil. Zuiren mengangkat matanya dan menatap Aiden, dia tidak melihatnya bergerak, tapi tubuhnya menghilang. Di malam yang gelap, terdengar suara mendengung yang tidak terdeteksi. Sosok Zuiren muncul tepat di atas kepala Aiden, ia tampak serius dan mengangkat tangannya untuk menekan Aiden. Domain pedang air lemah, bangun. Berdengung.
Di dalam kehampaan, udara bergetar hebat, seolah-olah seluruh ruang dipadatkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Udara, angin, debu, semuanya memadat pada saat ini. Gumpalan cahaya biru setipis rambut, seperti jaringan padat, langsung menjalin bidang pedang melingkar berdiameter beberapa meter dengan Aiden sebagai pusatnya. Zuiren tampak seperti dewa, memandang Aiden di bawah dari kejauhan, dan berkata dengan tenang, ini adalah gerakan yang telah saya pelajari untuk mencapai puncak transformasi. Ini juga dapat dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari transformasi pedang Ki saya ke laut. Jika kamu bisa menerobos alam pedang ini, aku tidak akan pernah menyebutkan peta rumah gua abadi Changming lagi. Medan pedang melingkar ini terlihat seperti bukan apa-apa, tetapi terdiri dari kekuatan mental dan niat pedangnya. Bahkan jika seorang master hebat di tahap akhir transformasi jatuh ke dalamnya, akan sulit untuk menerobosnya dan hanya bisa dicekik oleh energi pedang yang tak terbatas. Bisa dibilang jurus ini adalah jurus terkuatnya saat ini, lagi pula ia baru saja dipromosikan ke puncak alam transformasi, dan masih banyak jurus yang belum ia pahami. Aiden tampak acuh tak acuh, menatapnya, membiarkan energi pedang sutra biru memotong tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin mengalahkanku, ini tidak cukup. Apakah itu cukup atau tidak masuk hitungan jika kamu mengatakannya. Wajah Zuiren berubah sedikit dingin menanggapi kesombongan Aiden, dan dia dengan lembut mengucapkan satu kata ke arah medan pedang biru. Bunuh. Berdengung. Sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya seperti laser dalam sekejap, memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan, dan dengan cahaya yang tajam, semuanya mencekik Aiden dalam sekejap. Bab 278, Kekuatan Tubuh Guntur yang Abadi. Cek. Seperti pisau tajam yang memotong emas dan besi keras, suara gesekan yang keras mengguncang udara di sekitarnya. Isabella mengerutkan kening di kejauhan dan dengan cepat mundur, menggunakan sisa energi sebenarnya di tubuhnya untuk melindungi telinganya. Energi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya seperti benang sutra, sangat tajam dan dapat menembus udara. Namun, ketika mendarat di Aiden, energi itu sepertinya terhalang oleh kekuatan tak kasat mata, mengeluarkan lingkaran cahaya samar, bahkan pakaiannya tidak bisa disentuh. Huff. Jauh di langit, wajah tua Zuiren melihat pemandangan ini, ekspresi cemberutnya sangat kuat, dia mendengus dingin, sedikit mengganti segel di tangannya, dan menunjuk ke susunan pedang di bawah. Kumpulkan. Dengungan-dengungan. Benang sutra biru energi pedang yang tak terhitung jumlahnya digosok dan dicampur, membentuk ribuan ujung pedang yang sangat kokoh dalam sekejap. Saat berikutnya, wajah Zuiren menunjukkan sedikit kekejaman dan dia meneguk sedikit. Meletus. Boom. Ledakan mengerikan terdengar. Dengan formasi pedang air lemah yang melingkar sebagai pusatnya, sosok Aiden langsung tenggelam oleh tepi biru setinggi langit. Energi pedang yang menakutkan menembus langit dan menembus bumi. Lubang yang berukuran hampir 10 meter itu kini berlubang-lubang karena meluapnya energi pedang yang menakutkan, seolah-olah telah dibombardir oleh ribuan ton bahan peledak. Cabang dan tanah patah yang tak terhitung jumlahnya terkoyak menjadi bubuk oleh energi pedang yang sangat tajam dan menghilang bersama angin. Isabella, yang telah bersembunyi cukup jauh, mau tidak mau mundur lagi saat ini. Dia melihat sosok yang samar-samar muncul dalam energi pedang biru dengan matanya yang besar dan cerah, wajahnya sangat khawatir. Tanpa diduga, dia tahu bahwa Aiden sangat kuat, tetapi lawannya adalah Zuiren paling terampil di Provinsi Houston. Terlebih lagi, Zuiren kini telah mencapai puncak alam transformasi, tidak peduli seberapa kuat Aiden, dia mungkin masih tidak dapat menahannya. Sayangnya, dia tidak dapat ikut campur dalam pertempuran seperti itu, jika tidak maka hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Aiden. Pada saat ini, mata Isabella tiba-tiba merindukan kekuasaan. Jika dia sekarang dapat memiliki kekuatan seorang ahli transformasi, dapatkah dia membantu Aiden? Cahaya pedang biru melesat ke langit, dan energi pedang yang mengamuk mengganggu kehampaan, sehingga nyamuk sulit masuk dalam jarak beberapa kaki. Setelah meledakkan medan pedang yang terdiri dari energi pedang dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, wajah Zuiren menunjukkan sedikit pucat, dan bahkan napasnya menjadi lebih cepat. Sekarang, meskipun dia telah mencapai puncak alam transformasi dan kekuatan mentalnya juga meningkat pesat, menyalakan sinar kekuatan mental untuk meledakkan medan pedang adalah gerakan yang dapat merusak musuh sebanyak 1000 dan melukai dirinya sendiri sebesar 800. Perlu Anda ketahui bahwa kekuatan spiritual berkaitan dengan kekuatan mental dan erat kaitannya dengan jiwa takdir seseorang. Kekuatan mental yang disebut oleh para penggarap sebagai kesadaran spiritual atau kesadaran ketuhanan merupakan suatu hal yang sangat penting, tidak ada seorang pun yang rela menghancurkan dan membakar kekuatan mental kecuali benar-benar diperlukan, karena pengembangan kekuatan mental cukup sulit dan cara yang ada sedikit.
Sekarang, demi gua abadi Changming, Zuiren mengertakkan gigi dan membakar sinar kekuatan spiritual, meledakkan alam pedang untuk mengalahkan Aiden. Bahkan orang-orang tua di puncak alam transformasi mungkin tidak dapat melakukan serangan mengerikan seperti itu, jadi Zuiren sangat yakin dengan kekuatan gerakannya. Meskipun metode perlindungan tubuh Aiden sangat kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk meledakkan medan pedang. Waktu berlalu begitu lama. Angin sepoi-sepoi bertiup. Cahaya pedang biru akhirnya menghilang. Di tanah, retakan besar sedalam lebih dari beberapa meter muncul langsung di lubang besar tersebut. Dan di antara celah-celah itu, sosok yang tampak agak kurus perlahan muncul. Kamu cukup bersedia mempertaruhkan nyawamu. Untuk mengalahkanku, kamu bersedia membakar kekuatan kesadaran ilahi di wilayah pedang. Sayangnya, jika niat pedangmu dan kekuatan kesadaran ilahi lebih terintegrasi, maka kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat. Pada saat itu, bahkan jika tubuh abadi guntur surgawi saya ingin melawan, saya khawatir saya harus menderita beberapa kesulitan. Tapi sekarang, keadaannya masih sedikit lebih buruk. Pakaian di tubuh bagian atas Aiden telah berubah menjadi debu saat ini, memperlihatkan kulitnya yang sebening kristal. Anehnya, ada guntur dan kilat hijau samar berkeliaran di kulitnya. Otot garis-garisnya terlihat sangat anggun, tanpa rasa kembung seperti binaragawan, seolah-olah diukir sesuai proporsi yang sempurna, penuh kekuatan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya langsung terangkat tanpa batas, seolah-olah dia sedang berjalan di langit, dan auranya mencapai puncaknya dalam sekejap. Di belakangnya, sosok buram yang menakutkan perlahan mengembun, dan di antara alisnya, cahaya petir muncul, tampak sangat misterius. Pada saat ini, sosok Aiden sangat ramping, tingginya sekitar 1,9 meter. Wajah aslinya yang halus kini menjadi jauh lebih gelap, dan matanya membuka dan menutup dengan tekanan yang tak ada habisnya. Nafas menjadi dalam, jauh dan sangat luas. Berdiri di sana memberi orang merasa menghadapi lautan luas. Tubuh abadi guntur surgawi, buka. Ini adalah kedua kalinya Aiden mengaktifkan sepenuhnya tubuh abadi guntur surgawi. Pertama kali ketika dia berhadapan dengan Raylin dan 5 guru besar lainnya di Danau Muteburi. Pada saat itu, Aiden belum maju ke kekuatan supernatural tingkat menengah. Sekarang dia telah maju ke kekuatan supernatural tingkat menengah, kekuatan kesadaran spiritualnya dan kekayaan energi sejatinya sudah cukup untuk mendukungnya. Sering-seringlah mengaktifkan pertarungan tubuh abadi guntur langit. Namun durasinya paling lama hanya bisa lebih dari 10 menit, jika lebih lama akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh dan kesadarannya. Kecuali jika dia maju ke tahap bawaan, menggunakan energi bawaan untuk membentuk kembali tubuhnya, memelihara kekuatan spiritualnya, dan mencapai tubuh bawaan, maka dia dapat mengaktifkan keadaan terkuat dari tubuh guntur abadi untuk waktu yang lama dan bertarung secara sembarangan. Oleh karena itu, dalam pertempuran normal, Aiden tidak akan mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi. Jika Zuiren tidak meledakkan medan pedang, dia mungkin tidak akan mengaktifkan tubuh abadi guntur surgawi dalam kondisi terkuatnya kali ini. Aiden mengulurkan tangannya, merasakan kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya, seolah dia sedang memeluk kehampaan. Saya sangat merindukan perasaan menggunakan kekuatan secara sembarangan. Sayangnya, keadaan saat ini tidak bisa bertahan selamanya. Dia menggelengkan kepalanya, terkekeh, menatap Zuiren yang pupil matanya mengecil di kejauhan, dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, ayo bertarung dengan cepat." Kata "bar" belum sepenuhnya dihilangkan. Tubuhnya langsung menghilang di tempat. Petir hijau yang menyilaukan, seperti komet, langsung merobek ruang dan menabrak Zuiren. Saat ini, ruang angkasa membeku, dan segala sesuatu di dunia ini diam. Wajah Zuiren ngeri, dia merasa sulit untuk bergerak. Kekuatan pengurungan yang menakutkan ini berkali-kali lebih kuat dari wilayah pedangnya. Ketika krisis hidup dan mati datang, mata Zuiren langsung memerah, hampir tanpa sadar, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak ke kiri. Boom! Di saat yang sama saat dia bergerak, petir mengerikan yang diubah oleh tubuh Aiden melintas dari sisi kanan tubuhnya. Bab 279, Umpan. Baru setelah guntur menghilang dan suara dentuman sonik yang rendah dan menakutkan terdengar, kehampaan pun berdengung. Lama sekali. Zuiren yang membeku di udara tiba-tiba kehilangan momentumnya, lalu langsung jatuh ke tanah, nafasnya berayun-ayun seperti lampu minyak yang hendak padam. Lengan kanannya benar-benar kosong saat ini, dan sisi kanan dadanya berlumuran darah dan daging, bahkan ada warna guntur dan kilat yang membakarnya. Zuiren mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Aiden yang berjalan perlahan ke arahnya, wajahnya pucat, dan masih ada rasa tidak percaya dan ketakutan di pupil matanya. Penghalang suara, Anda sebenarnya dapat memecahkan penghalang suara secara fisik.
Sebagai ahli transformasi veteran di Sundari, dia secara alami tahu apa artinya memecahkan penghalang suara dengan kecepatan. Dalam sejarah bangsa Sundari, hanya segelintir orang yang secara fisik dapat mendobrak penghalang suara dengan alam penguasaan dewa dan alam transformasi, yang dapat dihitung dengan satu tangan. Dan orang-orang ini sangat berbakat dalam sihir dan seni bela diri, di antara mereka, yang paling terkenal dalam 100 tahun terakhir adalah Changming Sword Immortal. Itu benar. Changming Sword Immortal, yang sangat terkenal di dunia seni bela diri dan sihir Sundari, bukanlah seorang praktisi sihir murni, tetapi jalur budidaya ganda antara sihir dan seni bela diri. Legenda mengatakan bahwa dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan sihir, menggunakan tubuhnya untuk menggunakan pedang, dan memahami kekuatan langit dan bumi. Di puncak alam transformasi, manusia dan pedang menjadi satu, dan tubuh fisiknya bisa memecahkan penghalang suara dan melarikan diri dari pertarungan dengan master yang baru saja memasuki alam ilahi. Dia adalah orang yang tiada taranya, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui rahasia semacam itu. Saat ini, bahkan yang mulia penguasa istana surgawi yang diakui oleh Sundari, yang dikatakan sebagai orang yang paling dekat dengan alam ilahi, belum mampu mendobrak penghalang suara dengan tubuh fisiknya, karena beban pada tubuh manusia terlalu berat. Tahukah Anda, kecepatan suara adalah 340 meter per detik. Saat ini, teknologi bumi sudah sangat maju, namun hanya ada segelintir pesawat tempur yang benar-benar supersonik. Sebagian besar video yang bocor di forum militer online dan apa yang disebut sebagai pemecah penghalang suara adalah palsu, tetapi kecepatannya hanya pada tingkat kritis. Intinya, itu hanya gelombang kejut yang dihasilkan. Pesawat tempur yang dapat menembus kecepatan suara sesuka hati, kecuali F-22 dan F-35 Amerika, dan beberapa pesawat tempur generasi kelima seperti J-20 China, beberapa pesawat tempur lainnya hanya dapat mencapai penerbangan supersonik jangka pendek. Jika menjadi supersonik dalam waktu lama, itu akan menjadi ujian besar tidak hanya untuk material pesawat tempur tetapi juga untuk mesinnya. Yang disebut pesawat tempur supersonik ini terbuat dari bahan luar angkasa khusus. Terlebih lagi, ini adalah hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bumi selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, di hadapan Zuiren, seseorang benar-benar menerobos penghalang suara dengan tubuh daging dan darahnya. Saat ini, Zuiren tiba-tiba merasa dirinya sudah tua. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tertawa sedih, menatap Aiden dengan ekspresi pahit di wajahnya, dan tersentak, "Aku kalah. Saya bersedia mengaku kalah. Saya tidak akan bertanya lagi tentang peta gua abadi Changming, saya juga tidak akan membocorkannya. Tolong, teman kecil Aiden, mohon kehormatan saya menyelamatkan Nona Isabella dan melepaskan keluarga Duan. Bagi saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya." Pada saat ini, petir hijau di kulit Aiden telah menghilang, tetapi tubuh bagian atasnya yang terbuka masih sebening batu giok, memancarkan aura yang mempesona, seperti makhluk abadi. Dia menatap Zuiren dengan ekspresi samar, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu cukup bijaksana." Zuiren sepertinya terluka parah, namun dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pada levelnya, selama ia tidak langsung mati dan masih ada energi di dalam tubuhnya, ia dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk memulihkan dan menyembuhkan luka-lukanya. Terlebih lagi, Zuiren kini telah mencapai puncak alam transformasi, sepenuhnya menguasai maksud pedang air lemah, dan bahkan pada awalnya memahami konsepsi artistik Si. Kekuatan mentalnya telah sangat meningkatkan kesesuaiannya dengan langit dan bumi, dan pemulihannya kecepatannya lebih cepat daripada master alam transformasi biasa. Beberapa kali, ditambah dengan kekuatan mental dan keterampilan pedangnya, jika dia membakar jiwanya, dia mungkin tidak bisa bertarung. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Aiden, keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Monster yang tiada taranya hanya bisa dibandingkan dengan Changming Sword Immortal dan orang-orang hebat lainnya dalam sejarah. Dari sudut pandang ini, dia tidak kalah secara tidak adil. Ide konyol ini tiba-tiba muncul di benaknya, Zuiren menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum sedih, "Teman kecil Aiden sangat berbakat. Dia adalah seorang jenius yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Saya pikir meskipun demikian saya mencoba yang terbaik, saya masih belum bisa menjadi lawanmu. Jadi jangan sia-siakan usahamu." Aiden menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Ekspresi keheranan muncul di wajah Zuiren. "Kamu tidak akan membunuhku. Kapan aku bilang aku ingin membunuhmu? Jika aku ingin membunuhmu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri?" Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Bagaimanapun, kamu menyelamatkan kakakku sebelumnya, jadi masalah ini sudah berakhir. Sudah terungkap, ayo pergi." Zuiren memperhatikan Aiden terdiam untuk waktu yang lama, lalu dengan sisa tangannya, dia berdiri dengan susah payah, membungkuk kepada Aiden dan berkata, "Terima kasih atas belas kasihanmu, teman kecil."
Mengabaikan Zuiren, Aiden berjalan ke arah Isabella, menatap wajah kemerahannya, dan menghela napas lega, "Kakak, apakah lukamu stabil?" Isabella mengangguk, tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat punggung Zuiren di kejauhan. "Aiden, kamu membiarkan dia pergi seperti ini. Apalagi, jika kamu menyakitinya seperti ini, apakah keluarga Duan akan melepaskannya?" Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Dia orang yang cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, aku membiarkan dia pergi untuk tujuan lain." "Apa?" Aiden menyipitkan matanya sedikit dan tidak berbicara secara langsung. Sebaliknya, dia memusatkan suaranya dan berkata, "Saat aku bertarung melawan Zuiren tadi, aku merasakan aura yang sangat rahasia. Tapi dia sepertinya ditakuti olehku. Sekarang dia sepenuhnya tersembunyi dan jangan berani keluar lagi. Lagi pula, aura ini sangat aneh. Menurut tebakanku, itu pasti seorang biksu yang termasuk dalam silsilah penyihir darah. Orang-orang ini sangat haus akan esensi dan darah orang kuat. Sekarang, saya tidak percaya bahwa esensi dan darah orang yang terluka parah di puncak alam transformasi sendirian dan dia dapat menahan godaan semacam ini." Mata Isabella membelalak, menatap Aiden, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. "Kapan adikku menjadi begitu jahat?" Dia sebenarnya menggunakan Zuiren sebagai umpan, untungnya dia masih berterima kasih kepada Aiden, dia tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia tahu hasilnya. Pada saat yang sama, di hutan lebat, wajah Zuiren tampak tenang, namun hatinya sangat waspada. Meskipun dia tidak tahu mengapa Aiden melepaskannya, dia sekarang telah mencapai puncak transformasi, pikiran spiritualnya lebih selaras dengan dunia, dan dia menjadi lebih peka terhadap krisis sensorik. Dia bisa merasakan di suatu tempat di hutan lebat, sepertinya ada aura samar yang menatapnya. Saya khawatir Aiden telah memperhatikan pemandangan ini sejak lama, dan itulah mengapa dia membiarkannya pergi dengan murah hati. Zuiren mendengus dalam hatinya, jejak kegilaan muncul di matanya. Meskipun dia tidak mengerti siapa yang mengincarnya, dia siap berjuang untuk hidupnya. Berdesir. Angin sepoi-sepoi meniup dedaunan mati di tanah, dan Zuiren, yang berjalan perlahan, tiba-tiba berhenti. Bayangan hitam yang diselimuti jubah hitam langsung muncul. "Itu kamu." Saat ini, suara Zuiren penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Bab 280, Mante. Di malam yang gelap, ekspresi Zuiren berubah drastis, bahkan ketika dia kalah dalam pertarungan dengan Aiden sebelumnya, dia tidak kehilangan ketenangannya saat ini. Karena orang di depannya adalah Mante, nenek moyang legendaris Hua Guoyin. Sejauh yang dia tahu, sosok tingkat leluhur yang bersembunyi di persembunyian ini adalah musuh dari Istana Surgawi Kerajaan Sundari. Dia adalah sosok dari periode waktu tertentu. Dia dilengkapi dengan ilmu sihir darah yang sangat aneh dan keterampilan rahasia, yang mengejutkan dunia dan sangat kuat. Jika bukan karena penindasan yang dilakukan oleh 4 penguasa besar Istana Surgawi, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sekarang monster tua ini telah lama hidup mengasingkan diri di pegunungan Lingnan, mencari jalan menuju alam dewa, tapi mengapa dia muncul di Jinling sekarang? Terlebih lagi, ilmu sihir darah monster tua ini sangat aneh dan menakutkan, menghususkan diri dalam melahap darah orang lain, bagaimana dia bisa mengincarnya? Di antara jubah hitam itu, sebuah wajah tua muncul, matanya tampak memiliki bekas darah merah, yang terlihat sangat aneh. Cek, aku tidak menyangka junior sepertimu akan menembus puncak transformasi. Sayang sekali aku masih terjebak di kemacetan ini. Sialan. Wajahnya muram, dan dia tampak sedikit marah. Dia mengumpat beberapa kali, menatap Zuiren dengan mata merahnya dan berkata, "Aku awalnya datang ke sini untuk anak laki-laki keluarga Palmer hari ini, tapi aku tidak menyangka akan mendapatkan hal seperti itu. Karena kamu sudah terluka seperti ini, aku khawatir tidak ada harapan untuk berkultivasi, jadi sebaiknya kamu berikan jiwa, esensi, dan darahmu kepadaku, haha." Wajah Zuiren berubah muram dan dia menatap lelaki tua itu, "Jika kamu menginginkan sari darahku, itu tergantung apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak." Saat dia berbicara, wajahnya tiba-tiba memerah, darah muncrat dari mulutnya, dan langsung berubah menjadi pedang berdarah. "Bunuh!" Dia berteriak dengan keras, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak, pedang kecil berwarna darah itu tiba-tiba berdengung, dan langsung berubah menjadi kilatan darah, menusuk alis dan istana takdir lelaki tua itu. Cek, apakah kamu putus asa sekarang?" Orang tua itu tertawa aneh, dengan sedikit keserakahan dan ejekan di mata merahnya, "Jika kamu berada dalam periode kemenangan penuh, aku masih akan menganggapmu tinggi, tapi sekarang bersenandung." Dia mencibir, dan darah di matanya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 2 ular darah panjang di kehampaan. Ketika ular panjang itu meraung dan gelombang tak terlihat menyebar, pedang darah kecil itu sepertinya dipegang oleh sebuah pedang besar.
Tangan, meronta dengan keras, tetapi sulit untuk melarikan diri. Saat berikutnya, orang tua berjubah hitam Mante tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba menarik napas. Berdengung. Ketika kekuatan menelan yang mengerikan terjadi, pusaran hitam sepertinya muncul di mulutnya, pedang panjang berdarah yang sedang meronta dengan keras mengeluarkan teriakan, dan dalam sekejap mata, pedang itu hancur oleh kekuatan menelan yang menakutkan dan tersedot ke perut Mante. Setelah menelan pedang esensi dan darah Zuiren, rona merah tiba-tiba muncul di pipi tua Mante, dan banyak kerutan di wajahnya menghilang, dia menutup matanya dan wajahnya penuh dengan keracunan. Rasanya benar-benar memabukkan. Berhentilah meronta. Setelah aku menelan esensi jiwa dan darahmu, aku akan membunuh anak laki-laki dari keluarga Palmer itu dan mengambil peta gua Changming Sword Immortal. Saat itu, aku akan berada di alam dewa. Haha. Meskipun ledakan kekuatan Aiden sebelumnya membuatnya cemburu, namun dengan tambahan esensi jiwa dan darah Zuiren, itu akan cukup baginya untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya tanpa menghabiskan esensi umur panjangnya. Memikirkan hal ini, bahkan monster tua seperti Mante, yang telah hidup selama hampir 100 tahun, tidak dapat menahan kegembiraan batinnya, alam ilahi adalah alam yang ia impikan. Saat itu, umur panjangnya tidak hanya akan bertambah lagi, namun namanya, Mante, juga akan tercatat di dunia seni bela diri dan sihir sundari. Wajah Zuiren sangat pucat saat ini, dan nafasnya sangat lesu, dia bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya, dan seteguk besar darah mengalir dari mulutnya. Monster tua ini memang sangat kuat. Pedang darah yang dipadatkan dengan esensinya sendiri, darah dan kekuatan mentalnya benar-benar ditelan olehnya. Sepertinya aku berada dalam malapetaka hari ini. Kalau dipikir-pikir, saya seharusnya berada di puncak kondisi transformasi terpendek, bukan? Zuiren tertawa getir di dalam hatinya, tapi ada tatapan kejam di matanya. Meletus. Ingin melahap jiwa, esensi dan darahku, mimpi. Huff, ingin meledakkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kamu meledakkannya? Mante berjubah hitam mendengus dingin, wajahnya terungkap sepenuhnya, dengan alis berwarna darah dan mata berwarna darah, terlihat cukup menakutkan. Dia mencibir, tubuhnya tidak bergerak sama sekali, tapi dia muncul di depan Zuiren dalam sekejap, menunjukkan sesuatu seolah-olah dia telah mengubah tubuhnya. Bus. Tanda berdarah aneh langsung tercetak di alis Zuiren, dan aura kekerasan di tubuh Zuiren menghilang seperti bola kempes. Kau. Wajah Zuiren penuh ketidakpercayaan, dan matanya langsung dipenuhi keputusasaan dan keengganan. Dia, Master Zuiren terbaik di Provinsi Houston pada dinasti Tang, sekarang begitu terpuruk sehingga dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Jangan khawatir, tidakkah kamu menginginkan peta dunia bawah Changming Sword Immortal? Mante tersenyum tipis dan berkata, setelah aku menelan esensi jiwa dan darahmu, aku akan membunuh anak itu, dan keinginanmu akan terpenuhi. Namun, kata-katanya belum hilang. Tiba-tiba, sebuah kata samar melayang di langit malam. Ya. Suara ini muncul begitu tiba-tiba bahkan Mante tidak menyadarinya sama sekali. Wajahnya langsung menjadi gelap, matanya berlumuran darah, dan kekuatan spiritual tak terlihat menyapu segala arah seperti badai, dan dia berteriak dengan marah, siapa itu? Keluar dari sini. Sesuai keinginanmu. Mengikuti kata acuh tak acuh, sosok kurus tiba-tiba muncul di udara. Di belakangnya juga ada seorang wanita cantik berambut panjang. Itu adalah Aiden dan Isabella. Saat ini, Aiden mengenakan mantel Isabella, yang terlihat cukup aneh, tetapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan apa yang dia kenakan. Itu kamu. Saat dia melihat Aiden, ekspresi terkejut muncul di wajah lama Mante, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Jelas aku telah memasang penghalang mental, tidak, bagaimana kamu bisa diam-diam menghancurkan penghalang mentalku? Aiden tertawa kecil, penghalang psikis. Bagaimana kamu bisa menghentikanku dengan metode spiritualmu yang kasar? Anak itu sombong. Mante menatap dengan marah, dan sepertinya ada api merah yang berdenyut di matanya, dia meraung dan menamparkan Aiden dengan telapak tangannya. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan bekas telapak tangan berdarah tiba-tiba terbentuk di udara, dengan cepat membesar dan melesat ke arah Aiden. Huff, keluar dari sini. Aiden mendengus dingin dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Wus. Bila cahaya hijau langsung mengenai bekas telapak tangan yang berdarah. Jejak telapak tangan besar berdarah yang awalnya tampak mengancam hancur dan menghilang saat ia bertemu dengan pedang cahaya hijau. Hah, Aiden mengerutkan kening dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak baik.
Haha, putra keluarga Palmer, aku akan menjagamu setelah aku menelannya. Di bawah jubah hitam besar, sosok Mante berubah menjadi kabut darah merah tua, menyeret Zuiren, yang tidak bisa bergerak, kembali dengan cepat, dan pada saat yang sama, matanya bersinar dengan tanda berdarah yang aneh, dan kekuatan menelan yang mengerikan tersedot ke arah Zuiren. Adapun Zuiren, kabut tebal berwarna darah terbang keluar seolah-olah dia telah kehilangan gravitasi dan meluap ke mulut dan hidung Mante. Bersambung.